Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi Bunda yang baru di Mandua Kota Pekanbaru pada tahun ajaran 2020-2021. Sebelum kita belajar, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Cinta dimaksud dalam arti kata cinta dengan materi yang Bunda berikan secara ikhlas, yaitu ikhlas di sini adalah ikhlas menerima, memahami dalam pelajaran yang Bunda berikan. Sebelum kita mulai belajar, Bunda perkenalkan, nama Bunda adalah Ermi Hayati. Bunda mengajar pada yaitu pelajaran biologi, mulai mengajar di sini yaitu tahun 1997 sampai sekarang. Baiklah siswa-siswi Bunda semuanya, ini adalah pertemuan pertama kita yaitu dengan sistem kelas daring. Berhubung keadaan kita yang tidak memungkinkan untuk kita semua, maka Bunda menjelaskan materi sesederhana mungkin agar siswa-siswi Bunda paham. Baiklah, kita masuk pada bab 1 tentang ruang lingkup biologi. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menjelaskan ruang lingkup biologi dan keterkaitan biologi dengan metode ilmiah. Selanjutnya, mendeskripsikan objek-objek dan persoalan biologi pada tingkat molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, dan bioma. Selanjutnya, mengidentifikasikan cabang-cabang biologi menurut objek dan persoalan yang dikaji, dan menganalisis manfaat biologi bagi manusia dan lingkungan. Ini adalah karakteristik dasar makhluk hidup. Yang pertama disusun oleh sel. Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Ini contohnya itu pada amoeba. Amoeba tidak bisa dilihat dengan mata, harus menggunakan mikroskop. Yang ini adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan, yaitu dari mulai bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Ini adalah beradaptasi terhadap lingkungan, yaitu gambar hewan. Kalau bisa dia hidup pada lingkungan tertentu, bisa bertahan kalau dia cocok dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ini adalah proses melakukan metabolisme, yaitu mengeluarkan keringat atau olahraga. Selanjutnya struktur organisasi kehidupan. Kehidupan memiliki struktur yang sangat terorganisir. Struktur organisasi kehidupan dalam berbagai tingkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama adalah molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma. Sekarang apa yang dikatakan dengan molekul? Molekul ini adalah organik membentuk organel sel. Molekul organik membentuk organel sel, berarti molekul yang sangat kecil. Yang selanjutnya adalah sel. Sel adalah bagian terkecil daripada makhluk hidup. Nih, sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Selanjutnya jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk sama dan melakukan fungsi tertentu. Selanjutnya organ. Organ ini adalah kumpulan beberapa macam jaringan yang melakukan suatu fungsi tertentu. Organisme sistem organ adalah
Beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu, contohnya organ pada hewan tingkat tinggi dan pada manusia, seperti itu sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem reproduksi, dan sistem koordinasi. Yang selanjutnya adalah organisme. Organisme ini adalah makhluk hidup itu sendiri. Ini lanjutkan dengan populasi. Apa itu populasi? Kumpulan daripada itu beberapa organisme yang ada di daerah tertentu. Adanya komunitas, ekosistem, dan bioma. Ini adalah struktur organisasi kehidupan. Ini sistem organnya. Ini ada namanya sistem peredaran darah. Ini dimulai pada molekul atau protein yang paling kecil. Ini lebih kecil daripada sel. Molekul ini akan membentuk sel. Contohnya sel atau otot jantung ini. Atau jaringan, membentuk sel ini akan membentuk jaringan. Jaringan ini akan membentuk organ. Ini adalah organ jantung yang berfungsi yaitu sebagai sistem peredaran darah pada manusia. Ini adalah struktur organisasi kehidupan mulai individu. Individu ini siapa? Adalah seorang anak perempuan. Yang adalah gambarnya adalah seorang anak perempuan. Satu individu atau manusia itu sendiri. Ini adalah populasi, ada sekelompok orang, beberapa orang yang ada pada itu suatu tempat. Ini adalah populasi. Ini adalah ekosistem atau populasi. Di sawah terdapat berbagai populasi seperti populasi manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya yang saling berinteraksi membentuk komunitas. Komunitas ini kemudian berinteraksi dengan faktor-faktor abiotik, contohnya adalah cahaya matahari, intensitas cahaya, pH, kelembaban, membentuk suatu ekosistem sawah. Ini struktur organisasi kehidupannya, yaitu hutan hujan tropis merupakan salah satu bioma di dunia. Bioma ini sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di lokasi geografis tertentu. Ini klasifikasi makhluk hidup, itu teori adalah klasifikasi, penemu adalah Charles, membuat klasifikasi makhluk hidup itu ke dalam 6 kingdom. Adanya Archaebacteria, Eubacteria, Protista, fungi, planta, dan animalia. Ini adalah gambar animalia adalah hewannya. Ini adalah fungi adalah bakteri, planta adalah tumbuhan. Ini adalah bakteri yang tidak bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop, harus menggunakan mikroskop ya. Ini sistem klasifikasi 6 kingdom ini adanya Protista, adanya animalia, fungi, planta, dan Archaebacteria dan Eubacteria. Apa itu Archaebacteria? Yaitu sekelompok bakteri yang dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan, tapi membran plasmanya mengandung lipid yang bersifat anaerob, itu tidak bisa membuat makanan sendiri. Sedangkan bakteri adalah bakteri yang ada di sekitar kita yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ini cabang-cabang biologi. Cabang-cabang biologi ini banyak jenisnya. Salah satu adanya itu virologi, yaitu ilmu belajar tentang virus. Mikologi, ilmu yang belajar tentang jamur. Zoologi, ilmu yang belajar tentang hewan. Botani, ilmu yang belajar tentang tumbuhan. Dan entomologi adalah
ilmu mempelajari tentang serangga. Ini masih banyak lagi yang lainnya. Ini ada peranan biologi. Peranan biologi ini ada itu dalam bidang kedokteran, misalnya seperti adalah teknik pembuatan bayi tabung, metode itu keluarga berencana, cangkok organ tubuh, bedah plastik, dan terapi gen. Sedangkan selanjutnya itu peranan biologi ini ada juga di bidang farmasi. Di bidang farmasi ini seperti itu pembuatan vitamin sintetik, vaksin antibiotik untuk bakteri dan jamur. Ada lagi itu bidang teknologi pangan, itu misalnya tentang pembuatan keju, sosis, sarden, nata de coco, yogurt, makanan suplemen, dan sebagainya. Ada lagi di bidang pertanian, misalnya penemuan bibit unggul, tanaman anorganik, dan hasil rekayasa genetika, kultur jaringan, teknologi hidroponik, dan pemandulan hama. Yang kelima itu di bidang peternakan, misalnya cloning untuk hewan inseminasi buatan atau kawin suntik, ayam petelur tanpa dibuahi pejantan, dan hewan ternak yang bermutu unggul lainnya. Yang keenam adalah bidang perikanan, misalnya budidaya udang, penghasil mutiara, dan budidaya ikan hias. Selanjutnya bidang industri, misalnya teknik pemisahan logam dari bijinya dengan menggunakan bakteri. Terakhir itu di bidang pengolahan lingkungan hidup, misalnya itu pengolahan limbah dan menggunakan mikroorganisme dan menguraikan tumpahan minyak di laut dan plastik dengan bakteri. Demikianlah materi kita pada hari ini. Di lain waktu kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.